Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa. Asyhadu an la Yang terhormat orang tua kita semuanya, para asatid, kiai, ajengan, para habaib, para sepuh yang sama-sama hadir pada kesempatan kali ini yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya khususnya kepada beliau-beliau guru kita semuanya, yang semoga Allah senantiasa menyehatkan zahir batin beliau semuanya, amin. Disehatkan jasad dan rohaninya,
Masjid Jami Balai Center, dari pengurusnya, Bapak DKM-nya, Pak Imamnya, khususnya Kakanda Ustaz Hafizon, yang alhamdulillah berkawasilah beliau saya senantiasa bisa kembali silaturahim dengan para jamaah Bapak Ibu, dan ada adik-adik nih penerus kita semuanya, investasi paling berharga untuk kita semuanya, yang makin kesini dari mulai pertama saya datang makin kesini makin bercahaya kelihatannya ini masjid. Semoga ini menjadi kapal kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya lihat Bu, tidak hanya masjidnya yang bercahaya tuh, yang di belakang kelihatan bercahaya banget karena di bawah lampu. Tapi saya yakin, saya lihat luar biasa pada bercahaya dan semuanya ahli ibadah, ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan khususnya semua para jamaah hadirin hadirat yang turut hadir pada kesempatan kali ini, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sebetulnya saya ngejadwalin di agenda kesini itu besok. Ternyata ada kesalahpahaman, yang harusnya saya pengen istirahat dulu kesini. Malam pertama baru datang tadi, pengen di Jabal Arafah dulu. Ternyata nggak apa-apa lah, karena udah diumumin, kasihan katanya. Jadinya saya kesini. Kirain ada imam taraweh, kepaksa diborong. Semoga sayanya sehat dan Pak Imam di sini juga sehat walafiat. Tapi setelah merasakan capeknya yang luar biasa, berangkat mah dari rumah hari lusa. Bahkan tadi malam saya gak tidur sama sekali. Nah, alhamdulillah capeknya hilang. Kenapa? Karena melihat luar biasanya semangat jamaah Masjid Jami Balai Center ini. Walaupun ini sudah malam keberapa Pak? Malam ke-19. Dikala masjid-masjid yang lain sudah banyak kemajuan di shop sholatnya, di Balai Center alhamdulillah sampai malam 19 ini masih penuh semuanya. Alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu semuanya tidak hanya ikut penyisihan Ramadan saja, tapi kita ikut babak 8 besar, kita ikut semifinal, bahkan kita ikut sampai finalnya Ramadan, hingga kita jadi pemenangnya Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedikit Bapak Ibu, kira-kira kemarin sebelum Ramadan banyak gak orang yang berharap sampai kepada bulan suci Ramadan ini? Banyak. Sehingga kita diajarkan doa oleh guru-guru kita. Salah satu doa bahkan dari bulan Rajab, kita sering berdoa dengan doa ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna hasil maqasidana. Kemarin kita pada berdoa itu, bahkan dimulai bulan Rajab, ya Allah berkahi bulan Rajab kami ya Allah, berkahi bulan Sya'ban kami ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan ya Allah. Betul kayak gitu? Betul. Bahkan saya yakin semua yang hadir di tempat ini berharap kepada Allah dari bulan-bulan yang lalu bisa sampai kepada bulan suci Ramadan yang agung ini. Tapi pertanyaannya Bapak, Ibu, adik-adik, apakah semua orang yang berdoa kemarin sebelum Ramadan semuanya diberikan kesempatan oleh Allah sampai kepada bulan suci Ramadan ini? Tidak. Kemarin ada yang nunggu tinggal 1 bulan lagi, tinggal seminggu lagi sampai ke Ramadan.
Bahkan tidak sedikit banyak saudara-saudara kita yang tinggal menunggu beberapa jam lagi kepada Ramadan, keburu dijemput sama malaikat Israel. Ada yang kayak gitu, banyak. Ada yang sudah menyiapkan bajunya buat tarawih besok, makanan di kulkas penuh buat sahur pertama besok. Dijemput sama malaikat Israel. Kita semuanya, khususnya juga yang ada di tempat ini, adalah orang-orang pilihan Allah yang Allah berikan kesempatan bisa sampai kepada bulan suci Ramadan yang mulia ini. Semoga ini bahkan bukan Ramadan terakhir bagi kita, Pak. Semoga ini bukan Ramadan terakhir, bukan hari terakhir ibadah kita kepada Allah yang Allah berikan kesempatan, tapi masih ada Ramadan yang akan datang dan ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita lakukan untuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana dengan kesempatan yang Allah berikan ini? Apakah kita hanya akan jadi manusia yang biasa-biasa saja? Apalagi dalam hati kita terbersit, wah, saya mah bisa sampai ke Ramadan ini karena saya rajin ibadah. Jadi karena saya rajin olahraga, jadi saya sehat. Saya mah sampai ke Ramadan ini karena banyak duit. Setiap minggu saya kontrol kesehatan jadi sehat. Itu salah besar, karena banyak orang yang rajin olahraga justru besoknya juga meninggal. Tidak semuanya orang yang kaya bisa menjamin kehidupannya dan bahkan bisa sampai ke Ramadan ini. Tidak, tapi semuanya min fadlillahi ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kenikmatan ini, di dalam kitab Hidayatul Muhtadin diingatkan. Poin pertama, episode pertama kita ingat, sampainya kita kepada malam 19 Ramadan ini, mari kita bersyukur. Syukur pertama apa deh ini? Dengan apa? Bil lisan. Syukur pertama bil qalbi, lisan yang kedua. Bil qalbi, bil lisan, bil arkan. Coba deh ikut bareng semuanya. Dengan Ramadan yang sampai kepada kita, diberikan kesempatan hingga malam 19 Ramadan ini, kita syukur kepada Allah. 1. Bil qalbi, 2. Bil lisan, 3. Bil arkan. Apa maksudnya bil qalbi? Dengan nikmat ini iktikadkan di dalam hati, Pak, bahwa ini semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada apapun yang ada pada diri kita kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi, jangan menganggap kita sampai kepada Ramadan, sampai pada hari ini karena usaha kita sendiri. Tidak, semuanya adalah dari ketentuan Allah. Kedua, bil lisan, kita syukur terlebih dahulu dengan seraya memuji Allah, minimal dengan lisan kita, alhamdulillah. Terlebih kita syukur kepada Allah dengan apa nih? Dengan Al-Quran yang senantiasa kita baca melalui lisan kita. Yang ketiga, bil arkan, dengan pengaplikasian kita menuju ibadah yang lebih lagi, ketaatan yang lebih, ibadah yang lebih, karena nikmat yang Allah berikan ini. Insya Allah. Itu episode pertama. Sekarang masuk episode kedua. Tapi nampaknya dari tadi ini air manggil-manggil, saya minum ya. Boleh minum dulu, Bu? Boleh ya. Saya belum buka puasa ini. Belum makan maksudnya. Baru kurma 1 tadi, karena tadi keburu kesini. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara nuzulul Quran, tiada lain adalah bagaimana kita memotivasi diri kita untuk bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas kita bersamaan dengan Al-Quranul Karim. Kita jangan hanya ingat bahwa Al-Quran turun pada bulan suci Ramadan saja. Kita harus ingat bagaimana dan sudah sejauh mana kebersamaan
anak kita dengan Al-Quranul Karim. Sering saya bertanya kepada para jamaah di Masjid Jami Balong Center ini setiap kesini, lebih banyak mana Bapak Ibu tangan kita memegang HP-nya atau Qurannya? Lebih banyak mana mata kita melihat status media sosialnya atau melihat ayat-ayat Qurannya? Kita lupa bahwa kita ini akan pulang kepada Allah. Tujuan kita adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ketika orang Baloi Center sini mau jalan-jalan yang paling jauh dari sini kemana Pak? Barelang atau ke ujung sana? Ke Barelang. Jangan jauh-jauh ke Bandung ke rumah saya di Cimidei atau ke Depok ke anak-anak santri. Jangan jauh, ke Barelang aja. Kalau orang Barelang mau jalan-jalan, orang Baloi Center mau jalan-jalan ke Barelang, gak tahu jalan kira-kira sampai apa enggak Bu? Gak bakalan sampai karena gak tahu jalan. Tapi sekarang mah gampang, walaupun kita gak tahu jalan, buka handphonenya, ada Google Maps, tulis Barelang. Dari mulai sini ditunjukkan belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Meskipun kita gak tahu jalan, sudah pasti sampai kalau ikut kepada petunjuk, betul? Tapi ketika kita sudah gak tahu jalan, buka Google Maps pun, kata Google Maps belok kanan, agak mau saya mau ke kiri. Kata Google Maps belok kiri, agak mau saya mau ke kanan. Kira-kira sampai apa enggak Bu? Enggak. Bisa-bisa sampainya ke rumah sakit. Kata Google Maps belok kiri, karena kalau ke kanan ada jurang, agak mau saya ke jurang aja. Itu karena kita tidak ikut petunjuk. Itu perjalanan duniawi, apalagi perjalanan ukhrawi kita, zahir batin kita yang seutuhnya, bahkan kembali lagi kepada Allah. Tujuan kita ridho Allah, jalan menuju ridho Allah tiada lain. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Di ayat itu ada kalimat huda, bahwa Al-Quran adalah petunjuk kita menuju ridhonya Allah. Di ayat yang lain tadi dibaca sama adik kita yang alhamdulillah baca Qurannya sudah lancar. Ini adalah investasi berharga kita. Amin. Ini adik-adik yang di depan, apalagi saya dengar tadi mulai sekarang remaja-remaja yang mulai ini, insya Allah menjadi terus-menerus lebih baik lagi untuk remaja di Baloi Center ini. Karena tidak akan orang tua senantiasa yang tampil di depan. Subhanul yaum rijalul ghad, pemuda-pemuda yang akan datang akan menjadi apa? Pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Yang menjadi imam besar di Baloi Center nanti adalah pemuda-pemuda yang sekarang. Dede yang tadi baca ayat suci Al-Quran, bahagia ibu yang menjadi orang tuanya. Kenapa? Dikala kita sudah terbujur kaku, dibungkus dengan kain yang putih, kalau anaknya bisa ngaji, ya di ngajiin. Anaknya lagi pesantren atau jauh di mana, ada kabar berita ibunya meninggal dunia, orang tuanya meninggal dunia, datang tapi dengan membawa kebahagiaan kepada ibu bapaknya. Dibacakannya surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Anak pertama bacain Yasin, anak kedua datang, maafin aku mama, karena aku belum bisa ngebahagiain mama, hanya bacaan ayat suci Al-Quran ini yang semua mengantarkan kemenangan kepada bapak ibu. Yang kedua baca surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima
memberikan apa kebahagiaan kepada Bapa. Yang ketiga baca surah Al-An'am misalkan, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Terus dibaca. Kira-kira kita bahagia apa enggak Bapak Ibu? Bahagia sebahagia-bahagianya, walaupun mata sudah tertutup, mulut sudah gak bisa ngomong apapun, gak bakalan bisa gerak apapun, bahkan sudah dibungkus dengan kain yang putih. Nilai yang paling utama, senyuman di alam barzakh kita akan tersenyum terus. Kebahagiaan akan menghampiri kita dengan wasilah apa? Anak-anak kita investasi paling berharga. Ketika kita di alam barzakh seolah kita sedang berada di tengah lautan. Di alam kubur kita seolah sedang berada di tengah lautan. Yang ada kalanya bekal kita habis. Bekal yang terus ngirimin siapa? Anak-anak cucu kita. Yang setiap hurufnya dikirimkan kepada orang tuanya, yang setiap amal solehnya dikirimkan kepada orang tuanya. Insya Allah bersyukur dengan anak-anak yang senantiasa bersamaan dengan Al-Quranul Karim. Semoga anak cucu kita jadi ahlul Quran semuanya. Amin ya Allah. Tapi ingat, anak cucu kita gak bakalan jadi ahlul Quran kalau kita orang tuanya masih banyak megang handphonenya daripada megang Al-Qurannya. Masih banyak mata melihat status media sosialnya daripada melihat ayat-ayat Al-Qurannya. Memang termasuk saya Pak, luar biasa. Bangun tidur coba, kita yang dicari paling pertama apa? Raba-raba handphone. Dimanapun kita sekarang udah pasti sama handphone. Di kamar HP, di ruang tamu, di dapur, di sekolah, dalam mobil, lagi makan, di restoran, lagi di WC, sampai di WC pun HP dibawa ke WC. Harus ingat ini malam nuzulul Quran. Rasulullah SAW mengingatkan, bahkan guru-guru kita mengingatkan dalam salah satu hadis Rasulullah, Iqra'ul Quran syafi'an li ashabi. Iqra'ul Quran, umatku baca oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran kelak pada hari kiamat akan datang memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada siapa? Kepada sahabat-sahabat Al-Quran. Kalau kita yang jadi sahabat handphone gimana? Handphone bisa jadi penolong apa enggak? Saya mau bawa handphone aja nanti ke kuburan, siapa tahu handphone ngebangunin, siapa tahu di kuburan ada lagu Melayu, nanti di jadwal lagu Melayu 3 jam sekali. Tidak. Bahkan mohon maaf, anak kita ketika gak bisa baca Quran, dengan handphonenya saja yang diabul-abulkan, wah saya handphone 14. Apa ridho ketika kita meninggal dunia, anak bukan ngaji tapi malah nyepelin murotal di pinggir telinga kita. Karena apa? Gak bisa ngaji. Momentum nuzul Quran ini, mari kita tingkatkan pertama kedekatan kualitas dan kuantitas kita dengan Al-Quran Karim, sehingga kita kelak bisa disebut ashabul Quran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini nampaknya baterai, kalau baterai HP kayaknya sudah 30% nih. Nah, kita cas dulu supaya naik lagi nih. Casnya dengan apa? Kita sholawatan bareng-bareng. Siap Bu? Siap. Salawatnya gampang, salawat Jibril. Sebelum episode terakhir, kita salawat Jibril terlebih dahulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pasti semuanya hafal. Keluarin suaranya supaya gak ngantuk dan supaya nambah lagi nih tenaga kitanya. Sallallahu ala Muhammad
Saya pengen dengar suara ibu-ibu aja, keluarin ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu masih kalah, buktiin Bu. Kita bareng. Yang bisa boleh ikuti. Anta syamsun anta badrun anta nurun anta syamsun anta anta isirun wallahi anta misbahus suduri. Lebih kompak, lebih semangat. Luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ya habibi ya barang lagi. Ya habibi ya Muhammad ya Rasul ya Muayyad ya imaman qiblataini Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Lanjut terakhir. Yang pertama, di malam nuzulul Quran ini kita ingat, jangan hanya jadi sahabat HP, tapi harus jadi sahabat Quran, supaya kita dapat pertolongan, dapat syafaat kelak di hari kiamat dari Al-Quran. Yang kedua, ingat bahwa kelak di akhirat kita akan disuruh baca Quran. Yuqalu li sahibil Qur'an iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya. Hei, baca Quran. Kita baca, naik derajatnya. Baca Quran, naik derajatnya. Warattil kama kunta turattil fid dunya, dan baca tartillah sebagaimana engkau baca tartil di dunia. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha, karena sesungguhnya kelak di akhirat, derajat kita di akhirat, tempat tinggal kita di akhirat sesuai akhir ayat yang bisa kita baca. Kalau kita hanya bisa sekedar baca 2 ayat, cuma orang golongan 2 ayat. Bisa baca 10 ayat, 10 ayat. Bisa baca 1 juz, golongan 1 juz. Semakin kita lebih banyak baca ayat Al-Qur'annya, semakin tinggi derajat kita kelak di akhirat. La fawqahu ahadun, kenikmatan derajat tertinggi, tidak ada derajat tertinggi kecuali derajat yang diberikan kepada
ahli Al-Quran. Makanya ya Allah, khususnya saya ini yang masih banyak maksiatnya, yang masih banyak lupa sama Allahnya, berharap semoga dengan malam nuzul Quran ini ya Allah, kita dijadikan orang-orang yang lebih semangat dekat dengan Al-Quranul Karim. Minimal kita belum bisa mengamalkannya, belum bisa memahaminya. Atuh kalau kata sudah mah piraku teuing baca-bacanya, minimal kita bacanya. Yang insya Allah di Ramadan ini, insya Allah ibu-ibu semuanya minimal 5 juz ya sehari. Siap Bu? Jus strawberry, alpukat, 5 juz artinya. Berapapun yang kita baca, minimal ada yang kita baca daripada tidak sama sekali. Karena satu huruf diganjar menjadi 10 kebaikan. Dan keutamaan diantaranya orang yang di dalam hatinya ada Al-Quran. Kata Rasul, asyrafu ummati salatun, diantaranya ada 3. Yang paling utama adalah hamalatul Quran. Siapa hamalatul Quran? Hafizul Quran, yang di dalam hatinya ada Al-Quran. Alimul Quran, dia paham. Amilul Quran, dia mengamalkan. Umatku yang paling mulia, yang dia jaga Al-Quran, dia memahaminya, bahkan mengamalkannya. Salah satu umat Rasul yang paling mulia itu. Saya teringat Bapak Ibu terakhir sudah 9:30. Dilanjut apa udah aja ini Bu? Pak lanjut Pak? Nggak capek? Nggak ngantuk nggak? Yang capek siapa? Kasihan apa enggak? Enggak, astagfirullah. Saya dari Isya udah ini kecintaan kepada orang tua. Ini semuanya orang tua saya, adik-adik. Kalau dari umur saya siapa sih Pak? Ya, tapi mohon doa semoga jadi orang yang benar-benar baik ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teringat satu syair, dan bahkan ketika orang yang wisuda, kalau wisuda tahfidz Quran nih, suka memandangin kayak gini. Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa yang keagungannya tidak akan pernah sirna sepanjang masa. Jangankan untuk menghilangkan satu huruf dirubah, gak bakalan bisa. Keagungannya luar biasa. Yang paling hebat ini, tubali mayahfahu dunya wa ukhra abada. Kaifa la idza yamutu jismuhu la yafsuda. Bahagia selamanya dunia akhiratnya bagi orang yang di dalam hatinya ada Al-Quran. Bahkan betapa tidak bila mereka meninggal, jasadnya takkan binasa. Orang yang di dalam hatinya ada Al-Quran, makhluk-makhluk yang di dalam tanah gak berani makannya Bu. Ini saya bukan cerita dari orang, tapi dengar langsung. Kemarin saya silaturahim ke daerah Majalengka, dan di daerah Majalengka itu yang orang tua punya hajat itu cerita kepada saya, karena beliau tukang gali kubur, tukang mindahin kuburan, bukan gali aja. Jadi kuburan lama dipindahin kemana. Beliau sudah 30 tahun jadi tukang mindahin kuburan. Kata beliau, selama saya 30 tahun baru kemarin menemukan mayat yang ketika dibongkar
padahal mayat itu sudah 60 tahun dikubur, tapi ketika dibuka seperti baru tadi sore dikuburnya. Subhanallah. Sudah 60 tahun dikubur, tapi masih baru seperti tadi sore baru dikubur. Tidak hanya jasadnya, bahkan kain putihnya saja masih utuh. Mungkin Bapak Ibu juga sering di media sosial lihat kan, yang sudah berapa lama. Ditanya, ternyata selidik demi selidiki, beliau adalah seorang kiai yang dahulunya senantiasa mengajarkan Al-Quranul Karim, dan setiap tidur beliau tidak pernah melupakan baca surah Al-Mulk, kata beliau. Karena salah satunya fadilah surah Al-Mulk adalah bagaimana kita dijauhkan dari azab dan siksa kubur. Di dunianya saja sudah dimuliakan, apalagi di akhirat. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah, ya Allah, menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah bersama Al-Quranul Karim. Minimal belum bisa mengamalkan, belum bisa memahami, kita beristiqomah bersama-sama untuk membaca Al-Quranul Karim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu termasuk saya, malam ini bukan menjadi jaminan besok kita masih bisa tarawih di sini lagi. Belum jadi jaminan. Bahkan wallahu alam 1 langkah 2 langkah atau beberapa jam ke depan bisa jadi malaikat Israel menjemput kita semuanya. Khususnya saya sekarang bisa ngomong sejam 2 jam ke depan, wallahu a'lam. Oleh karenanya ya Allah, semoga dengan wasilah malam memperingati malam nuzul Quran ini, satu ya Allah, semoga kita dijadikan hamba yang senantiasa bersamaan dengan Quran, dan bahkan kelak kita sedang dijemput malaikat Israel pun kita sedang bersamaan dengan Al-Quranul Karim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. 1, kita menjadi sahabat Al-Quran. 2, kita upayakan derajat tertinggi di akhirat dengan senantiasa membaca ayat suci Al-Quran. Yang terakhir, mari kita bersama-sama menjadi apa? Tadi umat Rasul yang paling mulia siapa? Hafiz, alim, amil. Supaya ingat, coba bareng-bareng. Hafiz, alim, amil. Hafiz, Hafid orang yang menjaga Al-Quran, alim yang paham, amil yang mengamalkan Al-Quranul Karim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum diakhiri dengan doa, saya mengucapkan senantiasa kepada para jamaah, khususnya karena langkah pertama saya di Depok sekarang bersama anak-anak santri yang sedang menghafal Al-Quran berawal dari Batam juga. Di sini juga mulai dari tahun 2016 atau 2017, lupa lagi. Tapi berkawasilah doa dan dukungan ibu bapak sekalian. Sekarang pesantren alhamdulillah sedikit-sedikit berusaha untuk lebih baik lagi. Santri kurang lebih ada 160 yang sedang berusaha menanamkan Al-Quran di dalam hatinya. Dan doanya senantiasa semoga tambah manfaat, tambah berkah, tambah maslahat dunia akhirat. Saya tidak minta uang ke ibu bapak, hanya doa yang paling utama. Dan bila mana ada ibu bapak yang punya saudara ingin berjuang dengan Al-Quran, di sini banyak pesantren atau dimanapun, tapi kalau ada yang mau bersama dengan saya di Depok, silahkan. Ustaz, saya gak punya biaya, gimana? Anak saya atau saya pun buat makan susah. Kalau emang benar-benar gak punya biaya, tinggal kontak saja, kontak person pesantren. Gak usah mikirin biayanya, gratis. Kalau emang benar gak punya biaya. Kalau ada yang punya biaya, saya yakin kayak ibu-ibu di Balai Center, saya gak punya uang, paling sebulannya ngasih buat minyak 30 juta paling juga. Amin ya. Walaupun gak punya sama sekali, jangan jadi penghalang anak cucu kita berhenti belajar Al-Quran, berhenti menanamkan Al-Quran di dalam hatinya. Sekali lagi, kalau emang benar-benar gak punya sama sekali, bawa saja ke Depok ya. Kalau ingin tahu, di Google tinggal lihat saja
Ponpes Al-Quran Bani Syahid Depok, Pondok Pesantren Al-Quran Bani Syahid Depok. Insya Allah berjuang bersama-sama di Depok, dan alhamdulillah dengan niat yang dulu setiap anak santri yang khotam langsung diberangkatkan ke tanah suci. Yang khotam 30 juz bisa disimak, langsung berangkatkan ke tanah suci. Alhamdulillah dengan wasilah doa ibu bapak semuanya dan keajaiban Quran, wallahu alam dari mana saja jalannya, akhirnya sudah beberapa santri bisa berangkat ke tanah suci yang sudah mengkhatamkan Al-Qur'anul Karim. Intinya tidak kita, anak kita, tidak anak kita, cucu kita, atau keturunan-keturunan kita insya Allah yang menjadi ahlul Quran dan bisa menyelamatkan kita kelak di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena waktu sudah 9:30 dan besok bapak ibu ada yang kerja, saya pun lumayan ini agak gempor. Semoga perkumpulan ini dicatat sebagai amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ya Allah ya Allah ya Allah. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bihaqqi ismikal azimil a'zam wa bismika bismillahirrahmanirrahim wa bi barakati hadzal majlis ya Allah wa bi barakati hadzal syahr an tunajjiha matalibana wa an tusakhkhira lana al-mulka wal malakut wa an tujriya as-sahaib wa lutfikal khafi bi muradina ya Allah wa taqdi hawaijana ya Allah wa an tu'tiyana masailana. Silakan sebutkan hajat kita masing-masing di dalam hati. Tentunya kita masing-masing punya hajat, punya keinginan, kita serahkan kepada Allah di waktu dan tempat yang mulia ini. Silakan sebutkan di dalam hati. Wa an tu'tiyana masailana ya Allah khususan. Ya Allah, ya Allah, khusus keluarga kita, keluarga kami, keluarga besar Balai Center ini ya Allah, yang sedang sakit lahir batin, semoga Allah sembuhkan. Yang sedang punya masalah kecil besar masalahnya segera disudahi, diberikan kebahagiaan. Yang sedang usaha, apapun usahanya ya Allah, semoga usahanya tambah lancar, tambah berkah. Ya Allah, dengan usia yang semakin berkurang ini, semoga senantiasa Kau berikan kesempatan kepada kami senantiasa ibadah kepada Allah. Anak cucu kami jadi anak cucu yang soleh dan solehah, bisa membahagiakan dunia akhirat. Ya Allah, ya Allah, kami tak tahu kapan malaikat Israel menjemput kami ya Allah. Ini pun kami tak tahu apakah ibadah terakhir, apakah majlis terakhir, wallahu a'lam. Tapi ya Allah, bila mana ini adalah Ramadan terakhir, bila mana ini adalah tarawih terakhir bagi kami, takdirkan kepada kami ya Allah, tatkala malaikat Israel menjemput kami dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Allahumma nawwir qulubana binuril iman, Allahumma nawwir qulubana binuril Islam, Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an, binuril Qur'an, binuril Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Khusus orang tua kami ya Allah, dengan wasilah majelis yang mulia ini, yang masih ada panjangkan umurnya, sehat walafiatkan badannya, panjangkan umurnya dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Yang sudah tiada orang tua kami ya Allah, semoga senantiasa alam kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, senantiasa dikucuri rahmatmu ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala macam kekurangannya. Semoga Allah menakdirkan kita bisa silaturahim dalam lain waktu dan menjadi wasilah setidaknya kelak di akhirat kita bisa bersama-sama di surga-Nya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.